Lillahi ala ihsanih wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinanihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Pertama kami eh, ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum para teman-teman dari Yurbis Sadaqat yang sudah menjembatani ya pada acara daurah pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang melimpah ya, dan juga karena sudah memfasilitasi dan menjadi perantara adanya daurah ya, persiapan untuk ibadah di bulan Ramadan pada hari ini, dan insya Allah dilanjutkan juga di hari Rabu bismillah. Yang kedua, ya kami mohon maaf ya kepada para jamaah, pada ikhwan dan akhwat yang mana pada malam hari ini agak sedikit mundur ya, qadarullah wa masyafa'al. Dan juga alhamdulillah kita bersyukur di malam hari ini ya dipertemukan Allah Subhanahu wa taala secara virtual ya, di Zoom meeting pada malam hari ini. Tentunya tidak lain kita niatkan untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Yang mana kita akan bahas ya berkaitan dengan perkara-perkara ya, ibadah-ibadah dan juga persiapan-persiapan bekal kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ya. Karena kita ketahui ya para jamaah yang semoga dimuliakan Subhanahu wa taala, dahulu para salafus saleh, para sahabat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar mereka disampaikan ke bulan Ramadan. Ya, bahkan dahulu Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, beliau dengan doa yang beliau panjatkan, yaitu Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai ke bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan ya antarkanlah Ramadan kepadaku. Ya watasallamhu minni mutaqabbalah, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Ini doa-doa mereka para salafus saleh. Ya, maka kita pun ya seharusnya lebih layak untuk berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan ke bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Ya, kenapa para sahabat dan mereka orang-orang saleh mereka berlomba-lomba untuk berdoa supaya sampai ke bulan Ramadan? Karena kita ketahui jemaah yang semoga dimuliakan Subhanahu wa taala ya, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Ya, karena pada Ramadan ya Allah Subhanahu wa taala memiliki atau membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Dan itu hanya terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Oleh karenanya kenapa mereka berambisi supaya sampai ke bulan Ramadan? Karena yang mereka inginkan semoga mereka termasuk orang-orang yang tercatat yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini harapan kita semuanya. Ya. Oleh karenanya mereka berdoa dengan doa-doa yang lainnya. Ya. Baik, kemudian para jamaah dan ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Subhanahu wa taala, ya. Maka ya kita pun berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan para jamaah yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Ya. Bulan Sya'ban ya yang hanya beberapa hari lagi ke depan kita akan menyambut bulan Ramadan. Nabi SAW mengomentari tentang bulan Sya'ban. Ya. Nabi mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulu anhu nas." Ya, pada bulan itu kata Nabi SAW banyak manusia yang lalai ya dari bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ya dihimpit dengan 2 bulan yang mulia. Nabi mengatakan bainar Rajabi wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu di antara bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan
bulan Ramadan. Karena kita ketahui ya, di bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang mulia, bulan yang agung, ya, merupakan salah satu dari bulan-bulan haram. Ya, karena bulan haram ada 4 yang Allah sebutkan. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, ya. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, ya. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Ya, apa saja bulan yang haram, 4 bulan haram tersebut? Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah, salah satu mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan juga bulan Rajab. Nah, maka kata Nabi SAW, kenapa bulan Sya'ban itu termasuk bulan yang manusia lalai di bulan ini? Karena dihimpit 2 bulan mulia. Yang pertama bulan Rajab. Ya, kemudian setelah bulan Sya'ban ini adalah bulan Ramadan, dan ini juga bulan yang agung. Ya, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikan-kebaikan. Allah mudahkan, bahkan disebutkan bulan ini adalah bulan Al-Qur'an. Ya, bulan di mana orang-orang saleh mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika di bulan Sya'ban? Nabi SAW ya memperbanyak amal ibadah secara umum. Bahkan Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syahran illa fi Ramadan. Ya. Tidaklah aku mengetahui bahwasanya Nabi SAW itu memperbanyak puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Ya, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidaklah aku mengetahui Nabi SAW banyak berpuasa ya kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kita ketahui jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Sya'ban di mana ya amalan-amalan seorang hamba itu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, Allah angkat ke langit. Ya. Makanya Nabi SAW dalam hadis tersebut mengatakan, wa uridu an yurfa amali wa ana saim. Dan aku ingin ya ketika amalanku diperlihatkan, diangkat ke langit, aku sedang kondisi berpuasa. Ya. Makanya Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, para jamaah dan ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ada beberapa hal tentunya untuk kita mempersiapkan diri untuk ya menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, ya persiapan tentunya yang kita harus persiapkan adalah tadi. Sebagaimana para salafus saleh mereka berdoa agar mereka disampaikan ke bulan Ramadan. Ya, kita pun harus berdoa. Ya, karena kita tahu tadi keutamaannya. Ya, kenapa kita minta agar sampai ke bulan Ramadan? Karena bulan itulah Allah Subhanahu wa taala bebaskan hamba-hamba ya dari api neraka. Yang hanya terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Ini persiapan kita berdoa, Allah membalikna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, persiapan yang perlu kita persiapkan ma'asyiral muslimin dan muslimat adalah memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbanyak tobat dan istighfar karena kita ingin ya, kita makhluk yang kita ketahui kita adalah makhluk yang banyak berbuat dosa ya dan maksiat. Ya. Maka kita ketahui bahwasanya yang menjadikan seseorang berat untuk beribadah itu karena disebabkan dosa dia sendiri. Ya, karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itulah yang menjadikan seorang hamba berat untuk beramal. Ya, seorang hamba apa? Berat untuk beramal. Sehingga mungkin yang menjadikan kita tidak bisa kuat lama-lama untuk baca Al-Quran, ya, nggak kuat-kuat, nggak bisa lama-lama berdiri untuk sholat tarawih, ya, dan nggak kunjung khusyuk, mungkin disebabkan karena
dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Ya, bukankah Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ya, Nabi mengatakan innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kata Nabi SAW, ya, seorang hamba apabila dia berbuat salah, berbuat dosa, maka ditorehkan di dalam hatinya titik hitam. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Akan tetapi kalau dia beristighfar, ya, kemudian dia bertaubat, maka ya hatinya dibersihkan kembali, ya, dibersihkan dari noda-noda hitam. Wa in ada zida fiha, tapi kalau dia kembali ke dosa, ke maksiat, ya, yang dilakukan, ya, hatta ta'lu qalbah, maka ya hatinya pun apa? Akan ditambahkan titik hitam tersebut sampai menutupi ya hatinya. Waliyadzubillah. Ketika seorang berbuat dosa, maksiat, hitamnya semakin banyak dalam hati. Ya, wa huwa ar-ran alladzi dzakarallah. Dan itulah yang disebut dengan ran, ya. Ran di situ adalah titik hitam. Dia yang Allah sebutkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidaklah demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itulah menutupi hati mereka. Ya, ini yang dimaksud dengan ran. Makanya ya kita berusaha sebelum masuk ke bulan Ramadan kita memperbanyak istighfar. Ya, dan juga berusaha bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sehingga ketika kita masuk ke bulan Ramadan, hati kita sudah bersih dari dosa-dosa. Ya, tentunya ini upaya yang kedua. Dan yang ketiga, ya, yaitu bekal yang perlu kita persiapkan ma'asyiral muslimin dan muslimat, yaitu untuk mempelajari bab-bab ilmu yang berkaitan dengan puasa, yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, karena apa? Karena mustahil orang bisa beramal, orang bisa memperbanyak ibadah di bulan Ramadan kalau dia nggak punya ilmunya. Kalau dia nggak punya ilmunya, maka berusaha ya minimal kita baca ya beberapa hari ke depan bab tentang berkaitan dengan puasa. A sampai Z-nya kita baca. Ya, makanya ya di malam hari ini juga kita dalam rangka untuk ya mempelajari ya di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan kita akan bahas sedikit tentang ya yang bisa kita bahas di malam hari ini, yaitu yang berkaitan dengan ya kitabus siam. Ya. Tapi jemaah yang semua di belakang Subhanahu wa taala. Ya. Kita ketahui bahwasanya kata asyam ya, kata saum atau siam itu secara bahasa artinya adalah al-imsak anis syai'. Ya. Jadi yang dinamakan asyam itu artinya apa? Menahan diri dari sesuatu. Ya, makanya dahulu Maryam ya disebutkan di surat Maryam ayat ke-26 ya. Ya, fakuli inni nadartu lirrahmani sauma, ya, sungguh aku bernadar ya berpuasa untuk Tuhan yang Maha ya Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Arti sauma di sini maknanya apa? Menahan, bukan menahan dari makan dan minum, ya. Tapi di sini apa? Ya, falan ukallimal yauma insiyah. Ya, aku tidak akan berbicara dengan seseorang, dengan semanusia siapapun. Ini menunjukkan kata saum itu artinya apa? Menahan diri dari sesuatu. Ya, saum. Ya. Secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, ya, yang dimaksud dengan saum atau siam itu para ulama menyebutkan adalah al-imsak anil akli wasyurbi. Ya, siam itu artinya menahan diri dari makan dan minum, ya, wasailil muftirat, dan dari seluruh pembatal-pembatal puasa. Ya, ma'aniyah, dengan adanya apa? Dibarengi dengan adanya niat. Ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubish syams.
dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, inilah yang disebut dengan definisi puasa. Ya, jadi yang namanya puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dari seluruh pembatal-pembatal puasa, ya, dengan dibarengi dengan adanya niat ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ada sebagian orang yang, mohon maaf, niat puasanya, Ustaz, supaya saya agak kurus, supaya saya langsing. Ya, ini mungkin Ramadan ajang saya untuk bisa mudah diet, gitu ya. Mungkin ada sebagian orang yang niatnya seperti itu, tanpa ada sedikit dalam hatinya dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sungguh merugi kalau ya dia hanya meniatkan hanya untuk dunia. Ya, dia hanya niatkan Ramadan untuk perkara-perkara ya duniawi, tanpa ada sedikit yang dia ya harapkan daripada pahala Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan dari niat tentunya dan dari terbitnya fajar shadiq, ya, sampai terbenamnya matahari. Itulah definisi puasa. Nah, dari sini ya kita ketahui berarti puasa itu memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah ya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Ini rukun yang pertama. Ya, jadi puasa itu harus apa? Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar. Ya. Karena itulah ya tadi disebutkan di definisi. Dan yang kedua, ya, rukunnya adalah harus adanya niat. Ya, karena kalau ya tidak ada niat atau niatnya salah, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap manusia itu tergantung apa yang dia niatkan. Ya, makanya kita niatkan ma'asyiral muslimin dan muslimat, Ramadan ya, kita niatkan hanya untuk benar-benar ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ketahui pahalanya Masya Allah begitu agung. Ya, pahala puasa, ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis qutsinya, kullu amali ibnu Adam ya yudha'af, ya. Setiap amalan Adam itu apa? Dilipat gandakan. Ya, bil hasanah, ya, al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Itu semua amalan secara umum. Kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, aku yang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan membalasnya. Ya, artinya semua amalan selain puasa itu Allah lipat gandakan. Ya, jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi puasa Allah khususkan pahalanya. Allah yang langsung Allah akan balas pahala puasa yang tanpa tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Ya, makanya begitu besar pahala puasa. Nah, jadi rukun yang kedua ini harus adanya niat, dan karena kita ketahui jamaah yang semua dimulakan Subhanahu wa taala, Al-Imam Nasir As-Sa'di beliau mengatakan dalam manzumahnya, manzumah Qawaidul Fiqhiyah, beliau mengatakan ya, an-niyatu syartun lisairil amal biha salatu wal fasadu lil amal. Karena sungguh niat itu merupakan ya tolak ukur baik dan buruknya amal. Ya, amalan seseorang itu baik ya, buruk atau diterima atau rusak itu tergantung pada niatnya. Ya, niat itu penting. Ini yang pertama. Jadi niat itu yang pertama fungsinya adalah sebagai pembeda antara adat istiadat dan ibadah. Ya, adat istiadat dan ibadah. Misalkan ada seorang si A, ya, dia biasa, adat kebiasaan dia adalah mandi sebelum sholat subuh.
Ya, dia mandi. Kenapa? Karena kalau saya mandi setelah subuh, saya terlambat masuk kantor, Ustaz. Sehingga saya itu mandi, bangun sebelum subuh saya mandi, habis itu saya wudu dan sholat subuh. Baik. Yang kedua si B, ya, dia juga mandi sebelum subuh. Ya. Kemudian dia mandi, wudu, ya, dan sholat subuh, tapi dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena si B ini dia mandinya berniat untuk mandi janabah. Kenapa? Karena dia semalam sudah berhubungan suami istri. Nah, yang membedakan apa? Sama-sama si A dan si B ini mandi sebelum subuh. Ya, namun kenapa si A nggak dapat pahala sedangkan si B dapat pahala? Ya, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niatnya. Kalau si A tadi hanya sebagai adat kebiasaan dia mandi sebelum subuh, ya, tanpa ada niat sedikit pun untuk ibadah. Kalau si B dia mandi sebelum subuh karena dia niat untuk mandi janabat, ya, karena dia hendak melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nah, inilah fungsi niat yang pertama untuk membedakan adat istiadat dengan ibadah. Yang kedua, ya, niat fungsinya adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, misalkan puasa itu kan, ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Bagaimana cara membedakannya? Sementara tata cara puasa itu sama, ya, menahan makan dan minum dan pembatal-pembatal dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Ya, tapi yang membedakan apa? Niat. Ya, maka penting kita untuk meniatkan untuk melaksanakan, ya, puasa Ramadan. Baik. Sekarang kita beralih kepada hukum. Ya, apa hukum puasa Ramadan? Ya, kita ketahui Allah Subhanahu wa taala faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan. Ya, Allah mewajibkan puasa Ramadan di bulan Ramadan, bahkan wa ja'alahu ahada arkanil Islamil khamsah. Bahkan Allah menjadikan puasa itu termasuk jadi pada salah satu dari rukun-rukun Islam. Ya, rukun yang keberapa? Yang keempat, ya. Maka hukum puasa adalah wajib. Ya, hukum puasa Ramadan hukumnya wajib. Dalilnya banyak. Ada yang dalil Al-Quran, ada dalil dari sunnah Nabi SAW, dan juga dalilnya dari ijma seluruh kaum muslimin. Ya, mana dalil dari Al-Quran? Dari Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, ya, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, ya, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, siapa yang dimaksud orang-orang sebelum kalian? Ya, maka para ulama menyebutkan ini maksud, ya, orang-orang sebelum kita adalah orang ahli kitab. Ya, karena mereka orang-orang ahli kitab, ya, mereka dahulu berpuasa. Ya, mereka juga berpuasa. Ya, maka di sini, ya, kita ketahui bahwasanya orang-orang sebelum kita juga mereka apa? Berpuasa. Ya, orang-orang sebelum kita apa? Berpuasa. Nah, namun puasanya berbeda, jemaah yang semua. Orang-orang terdahulu mereka berpuasa, ya, namun puasanya berbeda. Kalau kita bahas sejarah singkat sebelum diwajibkannya Ramadan, ya, orang-orang Nabi SAW dahulu terbiasa puasa Asyura. Ya. Lalu ketika Nabi SAW ke kota Madinah, Nabi SAW melihat orang-orang ahli kitab mereka berpuasa. Ya, ketika Nabi SAW bertanya, hari apa ini? Puasa apa kalian hari ini? Ya, mereka berkata, pada hari ini apa? Hari yang sakral bagi mereka. Kami merayakan, ya, dalam rangka apa? Anjallahu Musa, ya, min Fir'aun. Karena pada hari ini kata orang ahli kitab, ya,
Orang Yahudi mengatakan pada hari 10 Asyura ini di mana Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Dan pada hari ini juga lah agraqallahu Musa wa qaumah. Dan pada hari ini juga Allah menggelamkan Nabi Musa dan bala tentaranya. Maka mereka apa? Berpuasa pada 10 Asyura. Ya, 10 Al-Muharram. Ya. Maka puasa ya Asyura ketika itu ya hukumnya wajib. Ya, setelah Nabi SAW mengatakan wa nahnu aula minkum bi Musa. Ya, kami lebih layak ya dari kalian terhadap Nabi Musa. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk apa? Untuk berpuasa. Sehingga puasa wajib. Ya. Puasa menjadi puasa Asyura ya 10 Muharram hukumnya menjadi wajib ketika itu. Ya. Nah, setelah itu barulah di tahun 2 Hijriah Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ayat tentang kewajiban puasa. Ya, ketika itu puasa Ramadan baru diwajibkan di tahun 2 Hijriah. Ya. Nah, Allah turunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, maka setelah itu wajib, namun ya puasa dahulu ketika awal-awal diwajibkan puasa Ramadan itu berbeda. Puasanya adalah aturannya adalah ya ketika seseorang sudah masuk maghrib ya lalu masuk isya ya maka setelahnya itu tidak boleh makan. Ya, aturannya adalah kalau sudah tertidur tidak boleh makan lagi setelah itu di malam hari. Ya, mereka harus lanjut puasa sampai pagi sampai terbenam matahari lagi. Jadi dulu nggak ada syariat makan sahur, ya nggak ada syariat apa makan sahur. Lalu ya dahulu dikisahkan ada namanya seorang sahabat namanya Qais, ya Al-Ansari, ya, Qais bin Sirmah Al-Ansari. Beliau berpuasa karena di pagi hari, siang hari beliau kerja. Ketika sahabat Qais ya bin Sirmah ini pulang ke rumahnya, dia minta kepada istrinya, apakah ada makanan? Ya kata istrinya apa? Enggak ada. Belum bikin. Ya belum buat apa? Belum makanan. Akhirnya ya istrinya bilang, kamu tunggu sini, aku cari makanan dulu. Ya aku cari makanan. Nah, ketika istrinya ini bawa makanan, ternyata Qais ya bin Sirma ini ghalabathu aina. Maka ya apa namanya? Matanya ngantuk ya. Akhirnya apa? Setelah itu tertidur Qais bin Sirma. Nah, ketika tidur tadi kita aturannya apa? Kalau seorang yang sudah tertidur, dia nggak boleh lagi apa? Makan dan minum. Akhirnya ketika istrinya datang dia tertidur, ya, kamu sudah tidur, ya. Akhirnya dia lanjut puasa lagi sampai besok. Ya. Nah, di besok harinya, ya, dia saking lelahnya dan kelaparan karena 2 hari nggak makan, puasa. Akhirnya sahabat Qais ya, bin Sirmah ini pingsan, ya. Setelah pingsan, sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Ya, sampai ya turunlah ayat ya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum, telah aku halalkan untuk kalian apa? Rafathu ila nisaikum. Ya telah dihalalkan kepada kalian ya lailatas siyam di malam hari bulan Ramadan untuk melakukan rafath. Rafath itu berhubungan suami istri, melakukan jima suami istri. Diperbolehkan, ya. Bahkan di ayat tersebut setelahnya ada waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Ya. Boleh di malam hari bulan Ramadan untuk melakukan rafath. Ya, akhirnya senang para sahabat ketika turun ayat ini,
Mereka di malam hari boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan sama istri, ya. Akhirnya fafarihu farhan syadidan. Ya, maka para sahabat pun senang dan bahagia, gembira mereka karena di malam hari boleh makan, ya. Sehingga adalah syariat apa? Ya, syariat sahur. Karena kata Nabi SAW, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Ya, pembeda antara puasanya kita dengan puasa ahli kitab itu adanya makan sahur. Karena mereka orang ahli kitab nggak makan sahur, ya. Akhirnya ya kita alhamdulillah kita bersyukur juga. Mereka senang, para sahabat kita pun senang, dan kita ucapkan jazakallah khair kepada sahabat Qais bin Sirmah yang pingsan, karena sebab pingsannya akhirnya turun wahyu. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya puasa ya seperti yang kita sedang jalankan. Ini sedikit mengenai sejarah singkat puasa. Ya, sejarah singkat apa? Puasa dulu di awal-awal pensyariatan puasa. Nah, kemudian hukumnya tadi sudah disebutkan wajib, ya, di sini di dalam Al-Qur'an, banyak dalil dalam Al-Qur'an, dalam hadis juga. Dan yang ketiga dalil dari ijma' kaum muslimin, sepakat dari zaman dulu, ya, hingga zaman sekarang tidak ada yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Bahkan barang siapa yang man ankarahu kafir. Barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, dia bisa kufur. Ya, bahkan murtadun anil Islam. Bahkan dia bisa keluar dari agama Islam. Ya. Maka ya inilah dari puasa Ramadan. Kemudian jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa itu terbagi menjadi dua. Ya, ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Puasa yang wajib terbagi menjadi berapa? 3. Puasa apa saja itu? Ya. Yang pertama adalah puasa Ramadan yang wajib. Yang kedua, puasa nadar. Ya, bagaimana gambaran puasa nadar? Puasa nadar itu adalah misalkan seseorang bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, jika terpenuhi hajatnya, kebutuhannya, maka dia misalkan akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Misalkan ada suami istri yang sudah, atau seorang yang dia memiliki hajat, kalau saya haji tahun ini, saya akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Ya, qadarullah, Allah takdirkan dia haji tahun ini. Maka puasa Ramadan wajib hukumnya bagi dia. Karena dia dipenuhi hajatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini puasa nadar. Ya. Yang ketiga, ya, yang wajib adalah puasa kafarah. Ya, puasa kafarah ini jemaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambarannya? Gambarannya adalah ketika seseorang ya berhubungan suami istri, jima di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Maka kewajiban dia harus membayar apa? Kafarah. Ya, apa kafarahnya? Kafarah orang-orang yang apa namanya? Yang dia melanggar puasa Ramadan, dia artinya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka disebutkan oleh Nabi SAW, ya, teringat kisahnya seorang sahabat dahulu, ya, yang hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Saya sebutkan kisah Nabi SAW, ya. Bainama nahnu julusun inda Nabi SAW. Ketika kami duduk-duduk, kata Abu Hurairah, di sisi Nabi SAW. Idja'ahu rajulun faqala, ya Rasulullah halaktu. Ya, datang seorang tiba-tiba ketika kita duduk-duduk dengan Nabi SAW. Tiba-tiba ada seseorang datang, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku binasa. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, malak, apa yang terjadi pada dirimu? Ada apa denganmu? Kata Nabi SAW. Faqala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Ya, aku ya mendatangi istriku sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Ya, ini yang bikin dia mengatakan aku binasa. Ya. Karena dia ya mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan dalam kondisi puasa. Lantas Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Apa kamu punya budak yang bisa kamu bebaskan? Faqala la, dia mengatakan enggak punya budak. Ya. Lalu hal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain? Kata Nabi bertanya lagi, apa kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Faqala la, dia katakan enggak bisa juga. Karena saya sudah tua renta, saya enggak bisa puasa, lemah saya kalau puasa. Karena kalau puasa 2 bulan berturut-turut jemaah, itu enggak boleh putus. Ketika dia putus 1 bulan, ya, lalu dia harus ulangi lagi jadi 1 lagi. Berat, ya. Ini puasa kafarah. Yang ketiga, ya, Nabi bertanya lagi, hal tastati, ya, it'amu sittina miskina? Apa kamu bisa memberikan makan 60 orang miskin? Dia katakan faqala la. Dia enggak bisa juga. Ya, jadi dikasih 3 pilihan sama Nabi SAW. Ya, kamu kalau punya budak bebaskan budaknya. Kalau kamu enggak punya budak, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini puasa kafarah namanya. Kalau enggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, maka kamu memberikan makan 60 fakir miskin, orang miskin. Ya, dia mengatakan enggak bisa juga. Famakatha Nabi SAW. Nabi pun terdiam. Ya, Nabi diam. Ya, lalu fabainama nahnu julusun ala dzalika utiya Nabi SAW bi araqin fihi tamar. Setelah Nabi diam, Nabi pulang ke rumahnya. Ya, Nabi SAW membawa sekeranjang kurma dan Nabi mengatakan, ya, aina sa'il? Mana tadi yang bertanya? Ya, Nabi SAW bertanya. Tadi siapa yang tanya? Dia katakan, ana ya Rasulullah. Saya yang Rasulullah yang bertanya tadi. Ya, Nabi SAW berikan kurma tadi. Khud hada fatasaddaq bihi. Ambil ini dan sedekahkanlah kurma ini. Laki-laki ini pun bertanya lagi. Faqala, a'ala afqaru minni ya Rasulullah. Apakah aku berikan kurma ini kepada orang lebih fakir dari saya, dari kami? Ya. Maka dia pun mengatakan, fa wallahi ma baina labataiha ahla baitin afqaru min ahli baiti. Allahu akbar. Dia katakan apa? Demi Allah, enggak ada di kampung ini, desa ini yang lebih fakir daripada keluarga saya Rasulullah. Enggak ada yang lebih fakir. Ya, artinya dia bingung, mau saya infakkan ke siapa? Enggak ada orang yang lebih fakir di kampung ini kecuali ya keluarga saya. Maka Nabi SAW pun tertawa. Fadhahikan Nabi SAW. Nabi pun tertawa. Ya, Nabi pun tertawa hatta badat an yabuhu. Sampai terlihat gigi Nabi SAW, gigi tarik Nabi SAW. Ya, ini yang buat lucu. Ya, karena dia menang banyak ya, karena dia sudah berhubung sama istri siang hari bulan Ramadan, nggak punya budak, ya, dia nggak bisa bebaskan budak. Suruh puasa 2 bulan berturut-turut ya nggak bisa. Ya karena lemah fisiknya. Terus mau suruh ngasih makan 60 orang miskin dia nggak bisa. Malah pulang dibawakan Nabi SAW kurma. Dia suruh apa? Kalau begitu at'imhu ahla. Kalau gitu berikanlah makan kepada keluargamu. Ya, nah ini kisah ya, kita tadi ambil faedah dari bahwasanya puasa kafarah itu puasa yang wajib. Ya, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut bagi orang yang melanggar ya, di siang hari bulan Ramadan dia melakukan hubungan suami istri. Nah, para jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu apa namanya? Pembagian puasa, jadi ada 3 yang wajib, ada puasa Ramadan, ya, puasa nazar dan puasa kafarah. Kemudian siapakah ya apa syarat-syarat yang wajib ya puasa Ramadan? Siapa saja yang wajib puasa Ramadan? Yang pertama adalah al-Islam. Ya, syaratnya harus Islam. Artinya dia nggak sah puasanya kalau bukan orang Islam, orang kafir misalkan. Dia berpuasa, maka tidak sah puasanya. Ya. Karena ibadah la tasihu minal kafir. Karena ibadah nggak sah bagi orang kafir. Harus dia Islam dulu, syahadat dulu, baru ibadahnya diterima. Ini pertama. Jadi syaratnya kalau dia mau puasa adalah harus orang Islam. Dia Muslim. Yang kedua, orang yaitu bulugh. Syaratnya adalah harus balik. Ya, artinya anak kecil belum wajib
Ya, anak kecil belum wajib berpuasa, tapi bukan berarti dia nggak puasa. Boleh bagi dia apa? Untuk latihan berpuasa. Ya, dia latihan. Dahulu ya, di zaman di zaman para sahabat, anak kecil juga disuruh untuk berpuasa. Ya, sampai mereka membuatkan mainan-mainan ya dari kain atau dari apa. Ya, mereka berikan buat anak mereka. Ketika mereka ingat mereka puasa, mereka lapar, mereka ingat, lupa lagi dengan laparnya. Ya, terus mereka ya ingat lagi lapar, kasih mainan lagi. Begitu para sahabat memotivasi anak mereka agar mereka terlatih di sejak dini, agar nanti ketika balik dia sudah terbiasa puasa. Ya, dan sampaikan puasa itu sampai terbenam matahari, bukan sampai zuhur, bukan sampai asar. Katakanlah puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jangan diajarkan sampai zuhur aja ya puasanya. Ya, itu bukan puasa. Ya, tapi dalam rangka melatih tidak apa-apa. Ya, kalau dia nggak kuat, ya tidak masalah karena belum wajib bagi dia untuk berpuasa. Nah, yang ketiga ya syaratnya adalah al-aqlu, berakal. Ya, artinya orang yang majnun, orang gila tidak wajib baginya apa? Berpuasa. Ya, maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, rufi al-aqlamu ya an thalathah. Diangkat pena itu dari 3. Di antaranya apa? Al-majnun hatta yafiq. Orang gila sampai dia sadar. Ya, diangkat pena ya dari 3. Di antaranya adalah orang gila sampai dia sadar kembali dari apa namanya gilanya. Maka wajib dia berpuasa. Ya. Nah, orang yang masuk dalamnya orang yang pingsan misalnya atau orang yang koma, nggak wajib bagi dia untuk berpuasa. Ya, tidak wajib sampai dia sadarkan dia, sampai siuman kembali, maka wajib bagi dia apa? Berpuasa. Kemudian yang keempat adalah as-sihhah, yaitu orang yang sehat, ya. Syaratnya harus sehat karena kalau sakit, ya, maka dia termasuk orang-orang yang diberi uzur, orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 185. "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang di antara kalian sakit, barang siapa yang sakit aw ala safarin atau sedang dalam perjalanan jarak jauh, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka boleh bagi dia apa? Mengganti ya di hari-hari yang lainnya untuk mengqadha puasa, ya. Nah, karena orang yang sakit itu sebetulnya ada 2. Ya, terbagi menjadi 2. Ada orang yang sakit yang memungkinkan untuk sembuh sakitnya, ya maka kewajiban dia mengqadha puasanya. Kalau dia sakit, misalkan sakit hanya beberapa hari dan masih memungkinkan untuk sembuh, wajib bagi dia mengqadha. Adapun yang kedua, sakit yang tidak memungkinkan untuk sembuh. Artinya sembuhnya dia hanya beberapa persen, 20%, 30%. Kemungkinannya sulit. Maka kewajiban dia bukan mengqadha puasa, namun kewajiban dia membayar fidyah. Ya, karena kalau misalkan diwajibkan mengqadha, kapan dia akan mengqadha sementara ya penyakitnya ini udah berat dan nggak mungkin kan untuk sembuhnya itu beberapa persen saja. Ya, maka ya kewajiban dia tetap untuk apa? Tidak berpuasa kalau dia sakit. Tapi kalau sehat ya wajib bagi dia apa? Berpuasa. Yang kelima adalah al-iqamah. Ya, mukim. Ya, dia bukan seorang musafir. Ya, maka tidak wajib ya fala yajibu shaumu alal musafir. Tidak wajib seorang yang safar dia berpuasa. Dalilnya tadi sama. Wa man kana minkum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ya, kata Allah Subhanahu barang siapa yang sakit atau safar, maka hendaklah dia ya ganti di hari yang lain. Namun ya para ulama ya menyebutkan bagaimana dipersiskan ya boleh tidak orang yang musafir atau orang safar itu berpuasa
Nah, khilaf para ulama, mana yang lebih baik bagi orang yang safar? Tetap berpuasa atau berbuka? Ya, mana yang lebih baik? Maka berbeda pendapat para ulama terkait masalah ini. Ada yang mengatakan kewajiban dia untuk berbuka. Karena tadi dalil menyebutkan barang siapa yang dia sedang puasa, sedang dalam perjalanan, maka ya sakit atau dalam perjalanan, maka boleh dia untuk tidak berpuasa. Ya, maka apa? Boleh tidak berpuasa. Nah, namun ya ada juga yang berpendapat boleh tidak berpuasa bagi orang yang safar. Kita katakan ada yang berpendapat boleh, ya. Ada yang berpendapat apa? Boleh. Karena orang yang musafir diberikan pilihan antara tetap berpuasa atau ya berbuka. Sebagaimana dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ya. Berdasarkan hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harin syadidin." Ya, disebutkan, aku keluar bersama Rasulullah SAW, ya, pada bulan Ramadan dalam kondisi panas yang sangat terik ketika itu. Hatta in kana ahadun la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har. Sampai-sampai salah seorang di antara kami itu meletakkan tangannya di atas kepala. Saking panasnya ketika itu. Ya Ramadan. Ya. Lalu apa? Wa ma fina shaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawahah. Ya tidak ada yang puasa pada hari itu, ya. Tidak ada yang berpuasa di antara kami pada waktu itu kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Ya, Masya Allah, berarti Rasulullah SAW ini berpuasa ketika safar dan Abdullah bin Rawahah. Nah, di hadis ini jemaah yang semua dimulakan Subhanahu wa taala memberikan faedah kepada kita bahwa orang yang mampu untuk berpuasa di saat safar, ya, maka boleh bagi dia berpuasa dan puasa dianggap sah puasanya. Ya, sedangkan seorang yang merasa berat untuk berpuasa di saat safar, bahkan jika ia dipaksakan akan bermudarat bagi fisik dia, ya, sakit yang malah berkepanjangan dia sakit, ya, maka orang semacam ini, ya, yang paling utama baginya adalah berbuka. Ya, disebutkan di hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Ya, ketika Rasulullah SAW dalam sebuah safar, fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi. Ya, Nabi SAW tiba-tiba melihat ada keramaian, kerumunan. Dan ada seorang yang sedang dikerumuni oleh orang-orang ketika itu. Ya, maka Rasulullah SAW ya mengatakan, "Mahada? Ada apa ini?" Ya, faqalu shaim. Para sahabat bertanya, dia puasa ya Rasulullah. Ya, dia apa? Dia pingsan gara-gara puasa saat safar. Apa kata Nabi SAW? Faqala laisa minal birri as-sawmu fis safar. Kata Nabi SAW, bukan termasuk kebaikan memaksakan diri berpuasa saat safar. Ya, maka dari sinilah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, menjelaskan makna hadis di atas, ya, bukan termasuk kebaikan puasa pada saat safar. Maknanya adalah jika hal itu memberatkan kalian dan dikhawatirkan akan memudaratkan kalian, ya, maka ya orang yang berpuasa ketika safar itu diberikan pilihan. Ya, kalau misalkan seorang safar dari Jakarta ke Surabaya menggunakan pesawat yang mungkin 1 jam atau bahkan 1 jam kurang misalnya, dan nggak ada merasa berat dia untuk berpuasa, maka puasa bagi dia lebih baik. Ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir adalah orang yang ya, diwajibkan untuk berpuasa adalah orang yang al-khulu minal haidi wan nifas. Orang yang suci dari haid dan nifas. Ya, maka boleh, ya, wajib bagi dia untuk berpuasa ketika tidak haid dan nifas. Tapi ketika haid dan nifas, dia tidak boleh berpuasa, bahkan haram baginya berpuasa. Ya. Nah, Allah taala alam bisawab. Sudah jam berapa ini? Jam 9 lewat 4 Ustaz. 9:04. Masih
Gimana kali kalau terlambat ya? Iya, mungkin Sedikit setengah ya. atau 40 menit lagi Ustaz. Nah, taib. Taib sedikit lagi. Yang dibahas akan di malam hari ini terkaitan dengan apa namanya Ramadan ya, thubuti dukhuli syahri Ramadan. Dia menetapkan bulan Ramadan. Kapan masuk bulan Ramadan dan ditetapkan oleh apa? Dengan apa? Maka ini penting ya untuk kita ketahui para jamaah ikhwan dan akhwat yang semua di belakang Subhanahu wa taala ya. Yasbutu dukhuli syahri Ramadan bi ru'yatil hilal. Ya, cara menetapkan masuknya bulan Ramadan itu dengan cara melihat hilal, ru'yatul hilal. Binafsihi atau bisyahadati ghairihi ala ru'yatihi. Ya, baik dengan dia sendiri dia melihat ya atau dengan persaksian orang lain ya yang dia melihat hilal ya atau ikhbarihi bidzalik atau ada orang yang mengkhabarkan sudah terlihatnya hilal. Cukup ya fa idza syahida muslimun adlun ya bi ru'yatil hilal. Cukup seseorang muslim yang adil ya yang dipercaya yang dia tidak tertuduh dengan sering berdusta misalkan ya maka cukup ketika dia melihat hilal ya diterima persaksian dia ya apa namanya diterima persaksian dia telah masuk bulan Ramadan. Mana dalilnya bahwasanya masuk Ramadan itu harus dengan lihat hilal? Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Ya, di dalam surah Al-Baqarah 185. Allah menyebutkan barang siapa ya di antara kalian menyaksikan bulan, syahr di sini adalah maknanya al-hilal, falyasumhu. Hendaklah dia berpuasa. Ya. Artinya di sini dalil ayat ini menunjukkan barang siapa yang salah satu di antara kalian menyaksikan hilal terlihat, maka berpuasalah kalian. Bahkan dikuatkan di hadis Nabi SAW, ya, idza ra'aitumuhu fasumu. Kata Nabi SAW, apabila kalian telah melihat hilal, ya, maka berpuasalah kalian. Nah, ini Nabi menyebutkan apa? Wa idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat hilal, baru berpuasalah kalian. Bahkan dulu ya dalam sebuah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah ya mengatakan akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menghabarkan Nabi SAW karena Ibnu Umar melihat hilal ketika itu. Ya, biru'yati Ramadan. Dia melihat hilal di bulan Ramadan. Fasamahu. Maka Nabi SAW berpuasa wa amaron nasa bisyamihi. Maka Nabi SAW pun ya memerintahkan manusia ketika itu untuk berpuasa. Ya, ini dalil bahwasanya Ramadan itu ditetapkan dengan cara melihat hilal. Ya. Adapun ya dengan hisab yaitu sebagai untuk membantu saja atau untuk memperkirakan saja ya untuk memperkirakan ya tapi bukan sebagai penentu. Bukan penentu awal atau akhirnya Ramadan. Ya. Lalu bagaimana kalau kondisi ketika di tanggal 29 Sya'ban ya nanti mendung, gelap, tidak terlihat hilal. Maka masuk ke metode yang kedua. Metode kedua adalah ya disebutkan fa'in lam yara ya atau yura al-hilal. Kalau hilal itu tidak terlihat, aw lam yashhad muslimun adlun bi ru'yatihi atau tidak ada seseorang yang melihat ya seorang yang adil ya dapat dipercaya melihat hilal, maka metode kedua adalah wajaba ikmalu iddati sya'bana 30 yauman. Maka kewajiban dia adalah menyempurnakan bilangan 30 hari pada bulan Sya'ban. Kalau di tanggal 29-nya tidak terlihat hilal, terkena mendung, cuaca tidak terlihat hilal, maka ya kita diperintahkan untuk menggenapkan yang dari 29 itu menjadi 30 hari, itu masih bulan Sya'ban, berarti esok harinya adalah bulan Ramadan. Begitu pula ketika menentukan akhir bulan Ramadan dan masuk ke bulan Syawal dengan cara ru'yatul hilal. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian, berhari rayalah kalian Idul Fitri, Idul Adha karena melihat hilal.
fa in gumiya 'alaikum. Namun ketika mendung, ya tertutup awan, ya fa akmilu iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Maka inilah metode yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat. Bagaimana untuk menentukan apa? Awal masuknya bulan Ramadan dan juga berakhirnya bulan Ramadan. Nah, Allah taala alam bisawab. Para jamaah yang semua dimulakan Subhanahu wa taala, tentunya masih banyak yang belum kita bahas, ya. Masih banyak terkait dengan fikih-fikih yang belum kita bahas dan juga amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan dan pembatal-pembatal puasa, ya. Namun waktu yang tidak memungkinkan, ya, karena tidak cukup untuk kita bahas. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya di hari Rabu di waktu yang sama. Bismillah kita akan bahas pembatal-pembatal puasa, hal-hal yang disunahkan dilakukan ketika puasa dan yang diharamkan atau yang dimakruhkan ketika berpuasa. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan mungkin Pak Yanu ada sesi tanya jawab Ya, beberapa boleh pertanyaan. Ustaz. Insya Allah Silakan. ada beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah disampaikan di kolom chat. Kita persilakan mungkin ke penanya Bapak Muhammad Nopal Aditya bisa langsung berdiskusi dengan Ustaz, menyampaikan pertanyaannya secara langsung, Pak. Nah, silakan. Jika ada pertanyaan. Diaktifkan audionya, Pak. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Karena Adit dari Surabaya, Anda mau nanya, Ustaz. Silakan Pak Hafid dari Surabaya. Ahlan. Kapan waktu kita itu berniat puasa, terus kemudian bagaimana niatnya, dan juga apakah lafaz niat puasa itu diucapkan atau dilafazkan atau cukup dalam hati saja? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Pak Hafid di Surabaya. Nah, berkaitan dengan waktu niat puasa, ya, maka kita katakan tadi di awal kita bahas niat merupakan rukun dari puasa. Penting masalah niat. Tapi kapan kita niat awal puasa? Ya. Maka kita katakan, ya, wajib puasa ini karena niat tadi Nabi SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat. Karena setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Namun dia meniatkan adalah minal laili fisyamil wajib. Diniatkan itu di malam hari ketika puasa wajib. Ya, di malam hari Pak ya. Bukan di pagi, ya, tapi di malam hari. Dan tentunya niat letaknya dalam hati. Seseorang meniatkan dalam hati, tidak dilafadzkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Karena ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga tidak pernah diamalkan oleh para sahabat dengan niat-niat yang dilafadzkan. Ya. Karena agama kita itu agama yang mudah. Ketika ada dalilnya, Rasulullah memerintahkan, kita lakukan. Ya, ketika tidak ada, maka kita pun tidak perlu susah payah untuk menghafalkan niat-niat tertentu, ya, karena itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, cukup di dalam hati kita. Bahkan seseorang ketika dia bangun, ya, di akhir malam untuk melaksanakan sahur, makan sahur, itu sudah niat dia untuk berpuasa esok harinya. Karena dia dengan bangun sahur dan makan sahur, di dalam hatinya sudah ada niat untuk berpuasa. Ya, untuk esok harinya. Adapun puasa sunnah, ya, boleh niatnya di pagi hari, ya, boleh, tidak harus di malam hari. Sebagaimana dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, pernah diriwayatkan oleh Bunda Aisyah, dakhala alayya Nabi SAW. Nabi masuk ke rumahku, ya, dzata yaumin, pada suatu hari, faqala hal indakum min syai'? Kata Nabi, apa kalian punya makanan, punya sesuatu? Faqulna, kita katakan la, enggak ada. Maka Nabi mengatakan fa inni idzan shaim. Kalau begitu aku puasa. Masya Allah, Nabi SAW puasa, ya, niatnya di pagi hari ketika menanyakan makanan, ya, ternyata Aisyah nggak masak apa-apa, maka langsung Nabi niatkan puasa sunnah. Tapi ingat ya, ini kalau puasa sunnah diperbolehkan dengan syarat
dari tadi sebelum subuh sampai pagi tadi itu belum makan apapun, ya, belum makan, belum minum apapun, maka boleh niat. Tapi kalau niat puasa Ramadan wajib niat di malam hari. Karena Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, man lam yabitin siyamu qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memabitkan, artinya enggak meniatkan di malam hari niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada siam, tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak sah. Ya, Allah taala alam bisawab. Nah, itu yang mungkin Anda bisa jawab. Silahkan, ada pertanyaan yang lain Pak Yanu? Ya, baik. Alhamdulillah. Insyaallah Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung mengangkat atau menekan tombol raise hand. Kita beri kesempatan untuk penanya berikutnya Ibu Dewi. Ibu Dewi Ratu bisa mengaktifkan audionya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ana masih penasaran dengan beberapa organisasi Islam yang ada di Indonesia ini. Ada yang mendahulukan puasa lebih awal daripada pemerintah, karena sementara pemerintah menyatakan bahwa melihat hilal pada saat yang mereka tentukan gitu. Tapi 1 hari sebelum itu ada yang organisasi Islam melaksanakan ibadah puasa terlebih dahulu. Nah, itu apakah menyelisih syariat atau memang seperti apa itu Ustadz? Karena posisi kan Ustadz katakan tadi menyatakan jadwalnya puasa itu ketika melihat hilal. Nah, sementara pemerintah sudah menyatakan bahwa misalnya tanggal ini terlihat sudah hilalnya seperti itu. Tapi ada organisasi Islam yang lain yang mereka sudah lebih dahulu puasa. Apakah itu menyelisih syariat dalam ibadah puasa tersebut, Ustaz? Ya, jazakumullahu khair. Baik, barakallahu fiik. Nah, terkait dengan penentuan tadi kita sebutkan, ya, menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Ya, Nabi SAW sudah menentukan dari jauh-jauh hari, 15 abad yang lalu, untuk penentuan Ramadan itu dengan menentukan dengan ru'yatul hilal. Lalu bagaimana dengan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin lebih dulu atau lebih mengakhirkan setelah itu, yang mereka bersandar kepada ru'ya hisab, ilmu hisab atau perhitungan astronomi. Ya, Allah taala alam terkait dengan hal tersebut, karena kita berusaha untuk mencocoki dengan apa yang Nabi SAW perintahkan. Dan ini lebih menenangkan hati kita tentunya. Ya, kan saya sampaikan tadi, ilmu hisab silahkan saja digunakan untuk sebagai untuk untuk membantu menentukan membantu untuk melihat kapan kira-kira perkiraan akan terlihat hilal. Silakan, tidak masalah. Tapi itu bukan satu-satunya jalan untuk menentukan awal atau akhirnya Ramadan. Kita katakan, kalau mereka mengatakan, Ustaz, mungkin zaman dulu belum ada alat secanggih seperti zaman sekarang, sehingga sekarang cukup menggunakan hisab sudah bisa terlihat. Dan kita katakan zaman Nabi SAW pun ilmu astronomi ada. Bahkan dulu sahabat Zaid bin Sabit disuruh Nabi SAW untuk mempelajari bahasa Suryani, bahasa Ibrani. Ketika waktu itu banyak orang-orang yang ingin masuk Islam tapi mereka nggak paham bahasa tersebut, bahasa Arab ketika itu. Maka Nabi SAW memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Jika memang itu dibutuhkan, Nabi SAW mungkin akan memerintahkan para sahabat untuk mempelajari. Namun Nabi SAW tidak memerintahkan hal demikian. Karena menentukan waktu sholat juga menggunakan matahari. Dan kita tentunya lebih menenangkan hati untuk melihat dalil-dalil yang ada. Dalil-dalil yang ada baik di Al-Qur'an atau dalam hadis
semuanya memerintahkan yang menentukan awal Ramadan itu adalah ru'yatul hilal, ya, ru'yatul hilal. Adapun ya saudara-saudara kita yang menggunakan ilmu hisab sehingga berbedalah penentuan ya awal Ramadannya, ya mudah-mudahan ini termasuk ya ijtihad mereka, ya semoga demikian ya. Namun yakinlah puasa itu adalah di mana kaum muslimin berpuasa, ya. Nabi isyaratkan as-saumu yauma tasumun, puasa itu hari di mana kaum muslimin semua berpuasa, ya. Al-fitru yauma tuftirun, yang berbuka hari raya itu ya di mana kaum muslimin berhari raya. Wal adha yauma tudahun, dan pada hari Idul Adha lah kalian pada hari di mana mereka ya menyembelih. Di sini hadis ini ada isyarat Nabi SAW, ya seharusnya Ramadan, ya awal Ramadan, akhir Ramadan itu ditentukan bersamaan dengan seluruh kaum muslimin. Ya, kita berpuasa ya dengan ditentukan oleh satu pemimpin. Ya, bagaimana tadi Nabi SAW yang menentukan awal dan akhir Ramadan. Ketika ada seorang yang sudah melihat ada hilal seperti Ibnu Umar, maka Nabi SAW ya memerintahkan kaum muslimin ketika itu untuk berpuasa, ya. Jadi Allah taala alam bisawab. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab, ya. Jadi intinya adalah kita berusaha seharusnya untuk menyatukan hari raya, ya, di mana semua kaum muslimin patokannya adalah hari raya yang sudah ditentukan. Alhamdulillah oleh pemerintah kita ya sangat perhatian sekali dalam masalah ini, sehingga dilihat dari beberapa titik disiapkan bermacam teleskop ya, teropong yang besar ya, untuk supaya merealisasikan ya hadis ini, untuk melihat ru'yatul hilal, apakah terlihat di sisi-sisi di segala pulau-pulau tertentu, sehingga itu adalah upaya pemerintah untuk menyatukan kaum muslimin supaya berhari raya untuk bersama-sama, ya, untuk berpuasa bersama-sama kaum muslimin, berhari raya pun bersama-sama dengan kaum muslimin, ya, tidak berbeda-beda tentunya, ya. Allah taala alam bisawab. Nah, mungkin itu ya Pak Yanu. Ustaz, sudah terjawab dan semoga dapat dipahami oleh para peserta sekalian. Alhamdulillah kita sudah ada di ujung acara, Ustaz. Mungkin ada sedikit nasihat atau penutup yang ingin Ustaz sampaikan. Silakan Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Nah, teman-teman ikhwan dan akhwat yang Bapak dan Ibu yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, tentunya tadi sudah disebutkan kita masih ada beberapa persiapan waktu untuk mendatang atau bulan Ramadan, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya harus adanya persiapan. Ya, ibaratnya kita akan memasuki ya olimpiade yang merebutkan medali ketakwaan di bulan Ramadan. Ya, bagaimana mungkin kalau kita akan ikut serta mengikuti perlombaan sementara kita nggak punya persiapan, kita nggak ada TC, kita nggak punya, ya nggak stretching, kita nggak biasakan ya baca Quran di bulan Sya'ban ini, kita nggak biasakan ibadah salat-salat sunnah di luar bulan Ramadan. Karena kita ketahui jiwa kita itu senantiasa memerintahkan untuk kepada keburukan. Allah sebutkan inna nafsal ammaratun bisu. Jiwa itu selalu memerintahkan kita kepada keburukan. Maka untuk melaksanakan ibadah terkadang jiwa ini butuh dipaksa. Di awal-awal kita paksa, ya, sehingga jadilah terbiasa. Ya, butuh yang namanya paksaan. Dan kita butuh latihan. Mulai sekarang buka mushafnya. Mulai kita baca. Ya, karena kalau kita nggak mulai dari bulan Sya'ban ini, saya yakin ketika bulan Ramadan kita akan kesulitan. Mungkin di awal-awal Ramadan kita akan baca Quran. Di awal-awal, setelah itu kita akan lelah letih. Ya sebagaimana ikut maraton 5 kilo, 10 kilo. Ini maratonnya 30 kilo. Ya, 30 hari. Ya mungkin kita akan kuat sekilo, 2 kilo, sehari 2 hari Ramadan. Setelah itu kita akan lemah. Kita akan loyo. Sementara grafik Ramadan itu diperintahkan untuk naik terus di 10 hari terakhir. Endingnya itulah yang menentukan. Ya, maka nasihat saya adalah persiapkanlah dengan sebaik mungkin
mempersiapkan mental kita, jiwa raga kita, ya, supaya kita masuk ke bulan Ramadan dalam kondisi kita lebih siap, ya, lebih siap untuk berlomba-lomba bersama kaum muslimin lainnya untuk meraih ketakwaan, karena esensi daripada puasa Allah sebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya. Allah taala alam bisawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah keliru dari kekurangan ilmu saya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya, ya. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Pak Yanuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz untuk nasihat dan ilmu yang sudah antum sampaikan. Ustaz dipersilakan untuk menyalakan ruang Zoom terlebih dahulu. Insya Allah kami akan sampaikan beberapa maklumat untuk Bapak Ibu peserta sekalian. Insya Allah di hari Rabu di jam yang sama, insya Allah kita akan lanjutkan terkait dengan daurah di sesi atau di hari kedua, yang insya Allah Ustaz akan memberikan banyak faedah kepada kita untuk lebih mempersiapkan diri lagi untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang tadi sudah Ustaz sampaikan merupakan diibaratkan seperti olimpiade atau maraton yang kita diharapkan grafiknya bisa terus meningkat. Kita akhiri dengan doa, tadi sudah disampaikan juga Ustaz, kita tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan, insya Allah kita ketemu lagi di hari Rabu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi mundur nih. Anda belum sholat, Anda ngeliat antum sholat.